Halo, pencinta sepak bola tanah air. Berjumpa lagi di BSSB Berita seputar sepak bola. Ya, lagi-lagi Timnas memberikan kejutan manis. Benar sekali, Timnas U17 mengawali kiprahnya di Piala Asia U17 2025 dengan gemilang setelah menaklukkan Korea Selatan U17 dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini tentu membuat kita sebagai supporter Indonesia bangga. Kita tahu, sebelumnya kita bisa merayakan Lebaran dengan senyum lebar berkat kemenangan Indonesia atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Dan kini, Timnas U17 yang diasuh oleh Nova Arianto kembali mencuri perhatian dengan menumbangkan Korea Selatan. Sejak peluit awal, Korea Selatan tampil dominan dan terus menekan pertahanan Indonesia. Namun, solidnya lini belakang Garuda Muda mampu meredam berbagai serangan dari Taeguk Warriors. Babak pertama berakhir tanpa gol, meski Korea menciptakan sejumlah peluang emas yang tak mampu dimaksimalkan. Memasuki babak kedua, intensitas serangan Korea Selatan semakin meningkat. Beberapa kali mereka nyaris membobol gawang Indonesia, tapi penampilan gemilang kiper dan pertahanan kita berhasil menjaga skor tetap 0-0. Puncak drama terjadi di menit ke-90. Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah pemain Korea Selatan melakukan handball di kotak terlarang. Evandra Florasta maju sebagai eksekutor. Tendangannya sempat ditepis, tapi ia dengan cepat menyambar bola rebound untuk mencetak gol kemenangan. Usai pertandingan, Evandra mengungkapkan rasa syukurnya. Alhamdulillah, kita bisa menahan gempuran serangan Korea dan di menit akhir dapat penalti, lalu bisa memaksimalkannya. Kemenangan ini membuat Indonesia berada di posisi bagus dalam persaingan grup C. Sementara itu, hasil berbeda diraih wakil ASEAN lain. Thailand takluk 1-4 dari Uzbekistan, dan Vietnam imbang 1-1 melawan Australia. Dengan hasil ini, Garuda Muda menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang meraih kemenangan di laga perdana Piala Asia U17 2025. Laga berikutnya, Indonesia akan menghadapi Yaman pada 7 April. Dan inilah beberapa tanggapan dari netizen atas kemenangan Timnas U17. Mari kita saksikan. Timnas Indonesia U17 di bawah asuhan El Sintayong Isme, Nova Arianto berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. 3 poin perdana menuju ke Piala Dunia U17. Mari kita review tipis-tipis pertandingannya, boy. Di atas kertas Nova Arianto turun dengan skema 3-4-3, di mana ketika shaping bertahan, Indonesia bermain dengan skema 5-4-1. Ada yang familiar, ini sistemnya siapa ya, ada familiar. Dan skema menyerangnya, kita nggak banyak build up, kita nggak banyak possession ball, tapi benar-benar andalkan direct counter attack. Sebenarnya secara taktik, secara skema, itu udah berjalan di babak pertama, menghasilkan 1 peluang emas di depan gawang, tapi gagal dieksekusi sama Mirza. So far menurut gua, kekurangan dari tim ini di pertandingan pertama itu adalah mental yang belum siap. Kelihatan banget nih, banyak banget salah passing, buang-buang bolanya juga salah, terus kayak terlalu buru-buru mainnya. Jujur ya boy, jujur ya, gua aja kaget kita bisa menang ini, karena dari segi permainan, babak kedua kita nggak nyerang sama sekali. Tiba-tiba dapat penalti, yang itu layak penalti by the way, dan eksekusinya juga nggak meyakinkan. Sempat ketepis dulu, tapi bola reboundnya berhasil dikonversikan jadi gol, sama seorang Evandra Florasta. So far defensif kita solid banget, tapi masih banyak ruang ya, dan Korea juga build up-nya bagus banget menurut gua, terutama pemain nomor 10 tuh yang rambutnya mulet ya. Mungkin kalau misalnya finishing Korea bagus, kita kalah 6 atau 7 gol ini. Cuma ini adalah langkah yang sangat baik buat timnas kita. Tetap masih banyak kurangnya. Semoga Coach Nova Arianto ya, El Sintayong Isme, bisa evaluasi kekurangan dari tim ini dan bisa lebih baik di laga selanjutnya yang akan bermain tanggal berapa ya? Tanggal 8 kalau nggak salah, lawan Yaman. Kalau kita menang di laga itu, kita akan lolos ke Piala Dunia U17, boy. Kita nggak usah terlalu hype juga supaya pemain-pemain adik-adik ini itu nggak terlalu terbebani sama ekspektasi kita, oke? Menurut kalian gimana, boy? Terkait dengan permainan dari timnas U17 ini, apakah menjanjikan? Tulis di bawah, boy. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Bye. Indonesia membungkam Korea Selatan untuk kedua kalinya. Sebelumnya di kelompok umur 22 tahun dan kali ini di umur U17. Indonesia menang 1-0 melawan tim Korea Selatan di partai pembuka di grup C di Piala Asia 2025. Memang secara permainan Indonesia merupakan permainan
defensive counter yang membuat nampaknya pemain-pemain dari kubu Korea Selatan frustasi dalam urusan mencetak gol. Banyak peluang dari Korea Selatan yang masih banyak menyamping dari penjaga gawang dari Dava. Dan hasil ini membuat kita mempunyai peluang akan berhadapan dengan Yaman dan Afghanistan. Satu kemenangan membuat Indonesia lolos ke fase grup dan mungkin saja berpeluang untuk menuju ke Piala Dunia U17. Wow, gokil abis sih. Dan Evandra pencetak gol satu-satunya melalui titik putih, dan tapi sayangnya titik putihnya masih digagalkan, dan untungnya Evandra tidak berdiam diri, langsung membuat rebound yang menciptakan gol 1-0. Luar biasa, ini gokil abis sih. Gua secara jujur nggak peduli orang berkata mau bermain bertahan, bermain menyerang. Intinya kita berhadapan dengan lawan yang cukup berat menurut gue pribadi. Hal yang wajar dilakukan Coach Nova melihat Korea Selatan juga tim yang sangat tangguh, membuat dari taktikal menurut gue sangat berjalan maksimal. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Dukung terus Liga 1, dukung terus Timnas Indonesia. Terus gaungkan aura positif untuk kepada semua tim di Liga 1 dengan Timnas Indonesia. Sampai jumpa. Timnas U17 gokil banget, mampu mengalahkan Korea Selatan U17 1-0. Bodoh amat mau dibilang caranya jelek, bertahan, parkir bus, bodoh amat mau dibilang hanya gol dari penalti menit akhir, bodoh amat. Yang penting 3 poin itu yang dicatat, itu yang tercatat di klasemen ya. Nggak peduli berapa ball possession, berapa shots, karena tadi Korea begitu. Kalau lu nggak cetak gol, lu nggak efektif, lu bisa kehilangan poin, dan itu terbukti. Dan jujur gue salut sekali melihat bagaimana permainan U17, terutama para pemain. Fighting spiritnya luar biasa 90 menit. Mereka terus kerja keras, defense dengan sangat solid. Ketika defense-nya ditembus, kipernya juga sangat baik, Dava. Dan defense itu capek, lebih capek daripada menyerang. Jadi mereka bekerja sangat luar biasa. Dan mereka tunjukkan bahwa mereka bisa bermain dengan teamwork. Dan itu sangat penting. Kita cuma dapat 1 peluang dari Mirza yang one on one, gak usah dibully anaknya karena masih muda, masalah ketenangan doang. Praktis itu aja dengan penalti, peluang besar kita, but secara efektivitas kita jauh lebih unggul dibandingkan Korea Selatan. Korea Selatan begitu banyak dapat peluang, berapa kali mistar, but ya keberuntungan juga belum didapatkan oleh mereka, but that's football. Ya kadang kita butuh keberuntungan, dan keberuntungan itu datang kepada orang yang atau pihak yang bekerja keras, dan kita layak mendapatkan keberuntungan itu karena kita kerja keras sangat luar biasa. Jadi salut untuk Coach Nova, seluruh jajaran pelatih dan juga para pemain. Semoga di pertandingan selanjutnya lawan Afghanistan dan juga Yaman itu bisa lebih baik lagi, bisa dapat poin-poin lagi, dan kita bisa lolos dari fase grup. Evaluasi yang kurang, dan so far sangat salut gue, 4 jempol untuk Timnas U17. Segitu dulu. Match pertama lawan Korea 3 poin. Waduh, ini Coach Nova cosplay jadi Shin Taeyong atau STY. Ini Nova Arianto bener-bener muridnya STY banget anjir. Taktiknya pokoknya semuanya itu STYisme, gila. Main jelek, main bertahan, dikurung, serangan balik, tapi ujung-ujungnya menang. Bodoh amat main jelek, main bagus, yang penting itu 3 poin. 3 poin krusial lawan Korea di match pertama ini membuat jalan kita makin lancar. Wah, ini salut buat adik-adik yang main, digempur terus, nggak capek-capek. Tapi meski masih banyak yang harus diperbaiki. Lah, ini match kedua kita menang, udah lolos grup. Mantap. Timnas Indonesia U17 berpotensi besar lolos ke Piala Dunia U17 2025. Gimana tuh caranya? Yap, caranya adalah dengan Timnas Indonesia itu harus lolos ke 8 besar guys. Artinya Timnas Indonesia itu minimal di babak penyisihan grup ini finish sebagai runner up. Dimana Timnas Indonesia tergabung di grup C guys, bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Dan secara hitung-hitungannya di grup ini hanya Korsel lah lawan terberat Timnas Indonesia. Dan jika Timnas Indonesia ingin lolos ke Piala Dunia, maka skuad Garuda kita wajib menang guys melawan Afghanistan, menang melawan Yaman, dan seri melawan Korsel. Otomatis jika skema ini terjadi, maka Timnas Indonesia akan mendapatkan total 7 poin. Di mana peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia U17 itu terbuka lebar guys, jika skema ini berjalan.
Ya, kita doakan aja semoga timnas Indonesia mampu finish minimal sebagai runner up guys di penyisian grup Piala Asia kali ini. Agar skuad Garuda bisa otomatis lolos langsung ke Piala Dunia U17 2025. Jadi gimana nih menurut kalian, optimis nggak tim asuhan Coach Nova Arianto ini bisa lolos ke Piala Dunia? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka konten gini langsung klik tombol follow. Ini luar biasa, ini history. Kau lihat di 98-27 detik Indonesia unggul 1-0 lawan Korea. Ayo kita tetap berharap. Tadi aku mengharapkan mukjizat adalah draw. Ada nggak di atasnya mukjizat? Ternyata di atasnya mukjizat adalah kemenangan Indonesia lawan Korea 1-0. Coba, jangan sampai terjadi 99 menit kayak lawan apa? Bahrain. Jangan kayak lawan Bahrain. Bahrain itu plus 6, ini plus 7 udah lewat. Jangan sampai 100. Jangan sampai 100. Ini menitnya jangan sampai kayak it's 100 man. 90 plus 7 is 97, not 100 man. Come on. Tapi kali ini perasaan kok enak sekali. Indonesia, tanah airku. Yes! Itu dia Indonesia U17. You make it. Nobody believe in you. You make it. Okay? Thank you. Dan bicara soal performa, kemenangan atas Korea ini bukan hanya soal angka di papan skor. Ini soal mentalitas juang dan efektivitas strategi. Indonesia memang kalah dalam hal penguasaan bola dan jumlah peluang. Tapi justru disitulah letak kekuatannya, mereka tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus memukul balik. Ini adalah tanda kematangan taktik yang jarang terlihat di level U17. Yang paling mencolok adalah disiplin bertahan dan ketenangan di momen krusial. Banyak tim mudah panik ketika ditekan habis-habisan, tapi anak-anak asuhan Nova Arianto tetap fokus dan berhasil menciptakan momen emas di akhir laga. Singkatnya, ini bukan hanya soal menang dari tim kuat. Ini soal bagaimana mereka menang dengan karakter, keyakinan, dan kematangan di atas usia mereka. Kalau performa seperti ini bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan, Indonesia bisa melangkah jauh di turnamen ini. Kamu setuju? Atau ada bagian permainan Garuda Muda yang paling menarik perhatianmu? Tulis di kolom komentar ya. Oke, cukup di sini dulu berita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar aku makin semangat untuk memberikan berita-berita tentang sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di berita selanjutnya.